Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini Senin tanggal 20 Juli 2020. Kita bisa belajar jarak jauh. Walaupun belajar kalian masih di rumah, tapi tetap semangat. Oke, oke guys. Anak-anak sehat. Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa jaga kebersihan, baik pakaian, badan, dan tempat. Sering cuci tangan pakai sabun air yang mengalir. Jangan terlalu banyak berkumpul, jaga jarak dan sebagainya. Sehabis pulang dari rumah langsung cuci tangan. Kalau perlu mandi, jangan lupa mandi setiap hari. Setiap pagi sebelum belajar mandi dulu, jangan sampai bangun tidur langsung belajar. Waduh, itu ciri segede boh lama. Aduh, memalukan itu ya. Jadi belajar jaga kebersihan sebelum belajar, mandi dulu ya. Saya yakin kalian sudah pada mandi. Baik, seperti biasa pada hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Namun sekarang tidak bisa upacara benderanya. Kalian nyanyikan saja lagu kebangsaan Indonesia Raya penuh dengan hikmat. Semoga ini memberikan semangat bagi kalian. Oke anak-anak, Bapak kira kalian sudah pada hafal lagu Indonesia Raya. Ya. Kita akan belajar, namun sebelum kita lanjut ke pembelajaran matematika, hari ini belajar matematika. Tentunya Bapak sarankan kalian sudah bisa mempersiapkan buku tulisnya, catatannya untuk menulis hal-hal yang penting. Mudah-mudahan ini kalian bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, walaupun Bapak tidak bisa melihat kalian, tapi tidak mengurangi semangat belajar kita agar kita bisa tercapai cita-cita. Baik anak-anak, kita mulai saja belajarnya. Materi kali ini yaitu bilangan bulat. Sebelum kita mempelajari tentang bilangan bulat, ada baiknya kita mengingat kembali pelajaran tentang macam-macam bilangan. Berikut adalah beberapa jenis bilangan, yaitu 1. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan bulat. Bilangan bulat diantaranya adalah bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Yang keempat adalah bilangan rasional atau bisa disebut dengan pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan itu adalah terdiri dari pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan campuran seperti 1/2, 1/3, 0,1, 1,3, dan yang lainnya. Yang kelima adalah bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contoh,
log 2 atau akar pangkat 2. Yang keenam adalah bilangan real. Bilangan real adalah bilangan-bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Contoh, ada 2/3, ada 3 akar pangkat 2, V, dan seterusnya. Atau bisa dinyatakan dalam bentuk garis bilangan. Ada bilangan positif, bilangan negatif. Itu yang disebut dengan bilangan real. Selanjutnya ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Seperti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan genap. Bilangan genap kebalikan dari bilangan ganjil, yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Seperti 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang terakhir, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, anak-anak, kembali coba ingat-ingat. Seperti apa sih bilangan-bilangan yang tadi Bapak sebutkan? Mudah-mudahan kita di kelas 6 bisa mempelajarinya dengan baik. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Ada pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Membaca dan menulis lambang bilangan. Contoh, bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Adapun contoh bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Kalau dinyatakan dalam bentuk garis bilangan, coba perhatikan garis bilangan yang tampak ini. Nah, di sini ada angka-angka 0 di tengah-tengah. Bilangan yang sebelah kanan itu positif dan bilangan yang sebelah kiri dari 0 itu negatif. Ingat, semakin ke kanan maka semakin besar. Semakin ke kiri maka semakin kecil. Paham anak-anak? Sekali lagi, semakin ke kanan maka semakin besar. Semakin ke kiri maka semakin kecil. Kalaupun nanti ada dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kalau arah panah dalam garis bilangan itu ke kanan, maka itu adalah penjumlahan. Kalau misalkan arahnya ke kiri, maka itu operasinya pengurangan. Ayo anak-anak, coba kita baca dan tulis lambang bilangan ini. Yang A bagian A itu dibaca 0. Yang bagian B dibaca apa? Betul, negatif 9. Yang bagian C dibaca negatif 724. Yang bagian D dibaca positif 25 atau 25. Yang bagian E dibaca positif 450 atau 450. Yang bagian F negatif 442 dapat ditulis seperti ini. Ada
lambang negatifnya, lalu ditulis angkanya 442. Yang bagian G, suhu di kutub utara 15 derajat di bawah 0 dapat ditulis negatif 15. Kenapa ditulis negatif 15? Karena suhunya di bawah 0. Kalau suhu di atas 0, maka itu disebut negatif. Yang bagian H, ayah mempunyai utang sebesar Rp5.000. Dapat ditulis negatif 5.000. Kenapa ditulisnya negatif 5.000? Karena di sini ada kata utang. Dalam kalimat ayah mempunyai utang. Nah, utang ini ditulis negatif. Paham? Baik, mudah ya. Yang kedua adalah lawan bilangan bulat. Contoh, negatif 4, lawannya adalah 4 atau positif 4. 3, lawannya adalah negatif 3. 10, lawannya adalah negatif 10. 298, lawannya adalah negatif 298. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. Di sini ada garis bilangan, dari 0 ke kanan itu bilangan positif, dari 0 ke kiri adalah bilangan negatif. Panah-panah ini menunjukkan bahwa berlawanannya bilangan bulat, lawannya bilangan bulat, yang seperti tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Bagian A, mengurutkan bilangan bulat. Perhatikan gambar di samping. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Perhatikan gambar ini. Bilangan-bilangan pada garis bilangan yang dikasih lingkaran. Nah, kasih lingkaran, coba kalian urutkan. Mana saja dari mulai urutan yang terkecil? Ayo, sudah? Oke, kita samakan. Bilangan dari urutan yang kecil yang dikasih lingkaran biru itu ada, urutkan dari yang terkecil. Berarti negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 2, dan 4. Bagaimana kalau diurutkan dari yang terbesar? Kita balikan saja. Kan tadi dari kanan ke kiri itu nilainya semakin kecil. Kalau terbesar berarti dari sebelah kanan. 4, 2, 1, negatif 1, negatif 3, dan negatif 5. Membandingkan bilangan bulat. Dalam membandingkan, kalian gunakan tanda. Seperti gambar ini yang warna merah, coba diperhatikan dengan seksama. Nah, di bawah ini ada angka 0, titik-titik, negatif 8. Negatif 200, titik-titik, 20. Negatif 478, titik-titik, negatif 488. Maka jawabannya adalah, coba kalian masukkan tanda yang di atas ini. Masih bingung ya? Kalau masih bingung, nah coba perhatikan tanda di samping ini. Nah, Bapak kasih ini jadi huruf B ya. Ini jadi huruf K. B itu artinya besar, K itu kecil. Maka tanda yang ini sering terbalik nih. Ini adalah lebih besar dan yang satu lagi adalah
lebih kecil. Kalau ini sudah pasti tahu, pasti sama dengan. Nah, jadi 0 ini lebih besar atau lebih kecil negatif 8? Ternyata 0 ini lebih dari atau lebih besar dari negatif 8. Nah, negatif 200 titik-titik 20 lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ternyata negatif 200 ini kurang dari 20, berarti lebih kecil. Negatif 478 titik-titik negatif 488. Negatif 478 lebih dari negatif 488. Jadi tandanya lebih besar. Bagian keempat adalah operasi hitung bilangan bulat. Di mana operasi hitung bilangan bulat ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dan kita akan bahas satu persatu. Bagian penjumlahan operasi bilangan bulat. Contoh yang pertama, perhatikan anak-anak. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Untuk membuktikannya, bisa menggunakan garis bilangan. Bapak buat garis bilangan ini dari negatif 1 sampai dengan 9 ya. Sudah dilihat? Ya. Angka 4 ditambah 5 sama dengan 9 ini menunjukkan pertamanya adalah angka 4. 4 itu positif negatif? Betul, positif. Maka kita gunakan arah panahnya dari 0 ini menuju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka posisinya panah pertama itu ada di angka 4. Maka di sini positif 4. Sesuai dengan soal yang tadi contoh 1. Selanjutnya ditambah 5. Maka kalau ditambah berarti panahnya langsung ke kanan. Dari mana? Dari tadi angka 4. 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka positif 5. Nah, arah panahnya 5 langkah ya. Dan hasilnya adalah arah panah yang bawah dari 0 sampai angka 9. Operasinya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Paham anak-anak? Ini menggunakan cara garis bilangan. Cara yang kedua itu menggunakan simbol kelereng. Bolehlah kelereng. Angka 4 misalkan simbol positif itu disimbolkan dengan warna hitam. Kelereng yang warna merah itu berarti negatif. Nah, karena 4 ditambah 5 ini adalah positif, maka kelerengnya warna hitam. Angka kelerengnya 4, 1, 2, 3, 4 warna hitam, ditambah kelerengnya 5 warna hitam. Sama dengan warna hitam, kelerengnya ada 9. Operasinya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, contoh yang kedua, perhatikan. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini agak sedikit berbeda. Negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Negatif 4, kelereng warna merahnya ada 4. Ditambah kelerengnya yang kedua adalah warna merah, ada 5. Berarti kelerengnya warna 4, warna merahnya ada 4, berarti negatif 4. Ditambah kelereng warna merahnya ada 5, maka ditulisnya negatif 5. Sama dengan jumlah kelerengnya warnanya merah. Ada berapa? Ada 9, ditulis negatif 9. Negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan 9. Itu contoh yang kedua. Udah ya? Ya.
Fokus tapi santai. Siapkan makanan dan minumannya biar tidak pusing ya. Aduh pusing Pak, biarlah pusing-pusing, yang penting kalian bisa putar-putar ulang video ini supaya lebih paham. Baik, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini bisa menggunakan cara dengan menggunakan garis bilangan dan menggunakan cara simbol kelereng ya. Nah, oke. Soalnya 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Kita buat garis bilangannya dari negatif 1 sampai dengan 6 ya. Negatif 1 sampai 6. Perhatikan angka 5 positif. Berarti kita membuat arah panah dari 0 5 langkah ke kanan. 1 2 3 4 5. Berarti positif 5 ditambah apa? Ditambah negatif. Berarti kalau negatif berarti ke sebelah kiri, dari angka 5 2 langkah ke sebelah kiri. 1 2, maka ditulis atasnya negatif 2. Paham? Ya. Hasilnya itu arah panah yang bawah dari 0 itu sampai dengan angka 3. Kenapa? Lurus dengan yang tadi. Yang tadi di atas negatif 2. Nah, maka operasinya 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Itu menggunakan garis bilangan. Perhatikan menggunakan simbol kelereng. Nah, 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Ingat, 5 itu berarti positif. Kita siapkan kelereng yang warna hitam. Nah, ditambah berarti negatif 2, berarti kelereng warna merah. Nah, sama dengan kalau dijumlahkan berapa jadi 10 jadi ada 7 Pak. Nah, bukan begitu. Karena kelereng ini adalah negatif, berarti ada pengurangan. Dari warna merah yang asalnya 5 dicoret dengan kelereng warna merah. Jadi hasilnya 3 buah kelereng warna hitam. Berarti kalau warna hitam berarti positif. Maka operasinya 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Paham? Agak sedikit bingung ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham silahkan difokuskan lagi, diteliti lagi, ditelaah lagi, dan video ini bisa diputar berulang-ulang. Oke. Bagian yang B yaitu pengurangan bilangan bulat. Coba lihat contohnya. Ya, 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Nah, seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan, kita coba dengan cara garis bilangan, kita buktikan. Ya. Kalau ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif. Itu kuncinya. Perhatikan kuncinya. Setiap arah panah ke kanan maka itu positif. Setiap arah panah ke kiri maka itu negatif. Baik, kita buat arah panah yang pertama, itu yang berwarna biru. Mulai dari angka 0. Ya, 4 langkah ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena 4 ini positif, berarti dari 0 4 langkah positif. 1 2 3 4. Tepat arah panah yang warna biru itu menuju ke angka 4. Oke, paham? Ya. Terus di sana ada tanda kurangi 6 atau negatif 6. Kata Bapak, kalau negatif berarti ke kiri. Dilanjutkan panahnya. Dari mana sekarang? Dari angka 4. Dari angka 4 berarti 6 ke kiri karena negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arah panah yang berwarna hijau 6 langkah ke kiri. Ya. Posisinya ada di mana?
ada di negatif 2. Kita tarik panah dari angka 0 ke negatif 2. Maka kasih keterangan negatif 2. Kalau disimpulkan operasinya adalah 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Paham? Oke, mudah ya. Nah, bagian C adalah perkalian bilangan bulat. Contoh, 10 kali 9 sama dengan 90. Negatif 10 dikali negatif 9 sama dengan 90. Negatif 10 dikali 9 sama dengan negatif 90. 10 dikali negatif 9 sama dengan negatif 90. Nah, untuk memahaminya, kalian perhatikan konsep ini. Pahami dengan benar-benar. Coba. Positif kali positif, itu hasilnya jadi positif. Kalau negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Ingat, negatif kali negatif, hasilnya positif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Bagian D yaitu pembagian bilangan bulat. Contoh, perhatikan. 90 dibagi 9 sama dengan 10. Negatif 90 dibagi negatif 9 sama dengan 10. Negatif 90 dibagi 9 sama dengan negatif 10. 90 dibagi negatif 9 sama dengan negatif 10. Pada dasarnya pembagian dan perkalian itu sama hasilnya. Dan konsepnya harus kalian pahami juga. Positif dibagi positif sama dengan positif hasilnya. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Sebaliknya, positif dibagi negatif sama dengan hasilnya negatif. Alhamdulillah, pembelajaran selesai. Tapi sebelumnya ada tugas dulu untuk dikerjakan. Tugas nomor 1, jelaskan apa itu bilangan bulat. Nilai skornya 2. Nomor 2, LKS tugas mandiri halaman 4, nomor 4. Nomor 3 soalnya di LKS tugas mandiri halaman 6, nomor 3. Skornya 5. Tugas yang keempat yaitu di LKS pada tugas mandiri halaman 13, nomor 2, nomor 4, nomor 9, dan nomor 14. Skornya 8. Yang kelima, buatlah 2 buah garis bilangan dari 5 ditambah titik-titik sama dengan negatif 2. Yang B, negatif 5 dikurangi negatif 8 sama dengan titik-titik. Buatkan 2 buah garis bilangan. Skornya adalah 10. Selamat mengerjakan. Dan tugas dikumpulkan hari ini paling lambat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sebelum pulang kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.